Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Natasha Wia, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mengulas mengenai tema puisi yang sudah diberikan, yaitu adalah ketuhanan, di mana saya mengambil puisi yang berjudulkan Tuhan Aku Cinta Padamu dari W.S. Rendra. Sebelumnya di sini saya akan kurang lebih menjelaskan ada 4 poin. Pertama ada dari latar belakang mengapa puisi itu terbentuk, kemudian ada isi puisi dari segi Pak Rendranya dari pengarang, kemudian ada dari puisi dari isinya, dari maknanya, kemudian terakhir ada puisi isi dari menurut saya atau ulasan dari saya pribadi. Selamat menonton. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa ada puisi Tuhan Aku Cinta Padamu. Jadi sebenarnya puisi Tuhan Aku Cinta Padamu ini nggak ada judulnya. Jadi Pak Rendra waktu itu buatnya memang puisinya aja, tapi orang-orang manggilnya dengan puisi Tuhan Aku Cinta Padamu karena itu ada di bagian bait terakhirnya. Makanya orang-orang manggil Tuhan Aku Cinta Padamu. Nah, mengapa ada puisi Tuhan Aku Cinta Padamu? Jadi pada saat itu Pak Rendra sedang mengalami sakit jantung kronis. Jadi dia sudah sakit parah waktu itu, dan dia keadaannya waktu buat puisi itu ada di rumah sakit mitra keluarga, dan itu menjadi puisi terakhirnya sebelum akhirnya dia meninggal pada tanggal 6 Agustus 2009, dan puisi ini itu dibuat pada tanggal 31 Juli 2009. Jadi 6 hari sebelum meninggal mungkin dia udah ada tanda-tanda kayak dia tuh udah mau meninggal, makanya dia masih berusaha untuk buat puisi itu untuk menjadi puisi terakhir kalinya. Dan puisinya itu ditunjukkan pada saat dia pada saat di rumah duka, dan itu ada di bengkel teater Citayam, Depok. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, itu mengenai sisi dari Pak Rendranya. Jadi isi puisi dari Pak Rendranya sendiri, beliau ini sebenarnya nggak menjelaskan dari sisi dari dianya, tapi dia di sini bisa menggambarkan ataupun bisa mengutarakan pikirannya dari puisi ini. Jadi intinya Pak Rendra ini dari puisi ini mencoba mengutarakan isi pikirannya, isi yang ada di hatinya sebelum dia karena dia mengalami sakit jantung kronis dan dirawat di rumah sakit, dan itu jadi salah satu hal mengapa dia mencoba untuk mengutarakan pikirannya. Dan karena dia jago juga dengan puisi, dalam puisi, makanya dia buatnya dalam bentuk puisi. Nah, dari puisi ini juga Pak Rendra itu sebenarnya tuh kan dia juga benar-benar menggambarkan kondisi dia pada saat itu waktu di rumah sakitnya, karena dia juga menggunakan kata-kata aku. Jadi dia itu memang menunjukkan dirinya sendiri, kondisi dan juga posisi pada saat dia di rumah sakit karena dia sudah sakit jantung kronis. Nah, dari puisi itu dia itu coba untuk menunjukkan kalau dia itu memang sudah lemas, dia sudah aku lemas, di mana dia menunjukkan kalau dia itu sudah tidak bisa lagi menunjukkan kondisi fitnya, tapi dia tuh tetap berusahanya dalam bentuk apa? Karena dia tuh merasa karena dia sudah di akhir, sudah merasa dia tidak bisa selamat, makanya dia coba untuk bertobat kepada Allah. Nah, dia tuh mulai mendekatkan diri kepada Allah. Dia tuh juga menunjukkan kalau dia itu sebenarnya menyesal kalau misalnya dia tuh enggak, dari dulunya tuh dia enggak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya waktu dia mendekati akhir hayatnya, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia tuh lebih mengatakan seperti itu. Poin ketiga di sini adalah tentang isi dari puisinya atau maknanya. Sebenarnya ini hampir mirip sama sisi Pak Rendra, dari Pak Rendra ini sendiri. Kenapa? Karena intinya sama, karena kalau dari sisi maknanya Pak Rendra ini dia ini memang ingin meresapi kehidupannya, di mana dia ini merasa kalau dia itu sudah lalai dengan perintah Allah. Jadi karena dia kan masuk Islam kan, waktu dia lagi kuliah di luar negeri, karena melihat temennya yang bisa ngebalas sesuatu hal, terus dia juga jadi kagum kan. Nah, dari situ dia mungkin merasa kalau dia itu sebenarnya banyak dosa, karena manusia tuh juga memang banyak dosa kan. Tapi di sini karena di akhir ayatnya mungkin dia merasa kalau dosanya itu kayak dia kurang berdekatan diri pada Allah, makanya di sini dia isi maknanya kayak dia kan ngomong juga karena kayak racun dunia, di mana artinya kayak dia tuh dosa-dosa dia di dunia ini. Jadi dia menunjukkan kalau misalnya dia tuh benar-benar menyesal, dia tuh ingin balik memutar waktu, dia tuh pengen berubah, dia tuh pengen ngulang waktu ke dulu kalau misalnya tahu kayak keadaannya akan kayak rasanya akan sesakit ini, ataupun rasanya kayak gini gitu, karena dia sakit jantung kronis dan juga mau meninggal, makanya dia ingin membalikkan waktu kalau misalkan kalau dia itu
pengen ngulang waktunya lagi biar dia bisa bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, dan dia juga mau membersihkan dosa-dosa yang di dunia ini yang pernah dia lakuin. Dan ya, waktu 6 hari itu mungkin pada saat dia sudah berada di rumah sakit mitra keluarga itu, dia benar-benar lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena dia tahu kalau ini udah saatnya bukan lagi kayak diem hanya berpasrah aja. Dia tuh masih tetap berusaha dengan cara dia mencoba mendekatkan diri kepada Allah, dan dia juga mengutarakannya melalui puisi ini yang dia tunjukkan, keluarga ditunjukkan waktu dia ada di bengkel teater Citayam Depok. Poin keempat, di sini saya akan menjelaskan dari segi pandang saya mengenai puisi Tuhan Aku Cinta Padamu ini. Jadi menurut saya bisa dilihat kalau dari puisi Tuhan Aku Cinta Padamu ini, Pak Renda ini sudah ikhlas, kayak dia tuh ikhlas kalau dia dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan berarti dia itu tidak berdaya, tapi dia tuh berusaha untuk melawan rasa sakit dari penyakitnya ini, dari penyakit jantung kronisnya ini. Dia tetap coba mengalahkan penyakit itu dengan cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia lebih banyak berdoa ataupun melakukan kegiatan-kegiatan berdoa, dan itu bisa terlihat kalau dia itu berusaha dan juga nggak pasrah aja. Nah, dan menurut saya di sini bisa dimaknai dengan kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang ini kan di bulan puasa kan. Dia ini benar-benar menyadarkan saya bahwa waktu itu sebenarnya nggak bisa diulang lagi. Jadi kalau apalagi sekarang di bulan puasa, karena di bulan yang pengampunan dan juga kita melakukan kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Menurut saya dengan bulan ini kayak kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, jangan lalai dengan perintah-perintah Allah dan juga mendekati larangannya. Jadi kita harus menjauhi larangan dan mendekati perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah. Di sini juga itu benar-benar mengingatkan saya kalau puisi ini tuh pas banget dengan momen ini. Kemudian juga kalau bisa lihat kalau di zaman sekarang ini kan banyak banget orang-orang yang putus asa, apalagi remaja-remaja zaman sekarang yang bisa dibilang gampang depresi atau mental illness kayak gitu-gitu. Menurut saya dengan puisi ini juga mengingatkan bahwa jangan sampai kita putus asa. Jadi bahkan yang orang yang bisa dibilang sudah sakit parah aja masih berusaha, apalagi kita yang masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan untuk kita bekerja. Jadi jangan sampai putus asa, kita harus tetap melanjutkan pendidikan kita ataupun berusaha untuk melakukan sesuatu hal. Jadi jangan dikit-dikit mau bunuh diri ataupun apalah itu. Di sini saya juga coba menambahkan mengenai mengapa Pak Renda ini bisa masuk Islam, yang dari sepengetahuan saya. Jadi yang kita ketahui kalau misalkan Pak Renda ini dari kecil merupakan dari keluarga Katolik yang taat. Tapi waktu saya baca di buku puisi-puisi cinta dari Pak Renda ini, dia tuh bilang kalau misalnya waktu itu di SMA itu dia tuh sebenarnya nggak beragama apa-apa, mungkin tapi karena keluarganya itu Katolik makanya mungkin dia ngakui kalau dia itu Katolik. Nah, kenapa bisa masuk Islam? Jadi kan dia tuh waktu zaman PPKI dia tuh waktu yang mau PPKI itu dia kan ke Amerika kan, karena dia kuliah di sana. Nah, dia tuh merasa gelisah. Waktu dia ngerasa gelisah, dia coba pelajarin agama-agama teman-teman Asianya. Kan kalau Asia kan agamanya itu kan main banyak kan, kayak Buddha, Krishna, kayak gitu-gitu. Tapi dia bilang kalau dia tuh nyamannya di Islam. Nah, terus ada kejadian juga waktu dia ada di Amerika, jadi dia membuat hati dia tuh tertegun. Jadi itu ada temennya orang Islam. Dan biasa kalau di zaman itu kan masih banyak rasisme. Nah, teman yang Islam itu di rasisme sama orang lain. Terus responnya orang Islam ini sebenarnya tuh dia kayak nggak ngatain balik. Dia tuh cuma kayak ngeludahin orang itu doang. Terus Pak Renda yang lain itu tuh dia merasa tertegun. Mungkin dari situ gejolak mau masuk Islamnya tuh mulai bertambah. Terus akhirnya dia ke Indonesia kan, balik ke Indonesia. Dia cerita sama sahabatnya namanya Ajib Rosidi. Dia tuh seorang sastrawan juga. Dia tuh ngomong kalau dia tuh pengen mendalami Islam sebenarnya. Nah, terus ditambah lagi peran pentingnya itu ada salah satu temennya juga dari bengkel teater. Itu sama-sama anggotanya, dia orang mahasiswa, terus dia namanya Syubah Asa. Nah, jadi Syubah Asa ini bawa naskah namanya naskah Barjanji. Jadi naskah Barjanji itu isinya itu tentang doa-doa dan juga memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ dia baca, Pak Rendanya baca, terus ngerasa kayak dia tuh hatinya mulai tertegun gitu kan. Nah, habis selesai itu, nah naskah Barjanjinya itu ditampilin di bengkel teater itu. Terus banyak dapat banyak respon yang positif dari penontonnya. Nah,
Terus selanjutnya akhirnya kan Pak Renda ini mengatakan untuk dia tuh masuk Islam, tapi dia tuh nggak masuk Islam tuh nggak cuma sendiri, tapi sama istri pertamanya yang Bu Sunarti Suwardi, dia itu berdua masuk Islam dua-duanya. Nah, waktu udah masuk Islam, banyak rumor yang mengatakan kalau misalnya Pak Renda itu masuk Islam tuh karena dia itu sebenarnya mau poligami gitu loh. Sebenarnya itu enggak, walaupun emang faktanya waktu dia sudah masuk Islam, dia tuh menikah lagi sama namanya Sito Resmi Prabuningrat. Ibu Sito Resmi Prabuningrat itu sama-sama anggota dari bengkel teater itu. Mungkin banyak isu-isu kalau misalkan dia itu masuk Islam untuk poligami, padahal tuh sebenarnya enggak. Walaupun bahkan sahabatnya sendiri Pak Ajib yang ngomong kalau misalkan dia tuh yang ngikutin alur dia tuh masuk Islam kan, dia tuh ngerasa kalau walaupun di Islam diboleh aja poligami, sebenarnya tuh niat Pak Rendra tuh bukan karena mau poligami, emang dia udah netapin dirinya tuh kayak Islam dan istrinya juga ikut. Nah, waktu memang ada kesalahannya juga dari Pak Rendra kalau misalnya kan dia kan udah istri berdua nih, udah nikah nih sama, jadi mungkin istri pertamanya Bu 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 Sun Bu Sunarti Suwandi ini tuh akhirnya memasukkan, dan juga dia kan bolehin mungkin suaminya poligami sama Sito Resmi Prabuningrat. Nah, waktu Pak Rendanya itu minta kalau dia tuh pengen nikah lagi gitu sama Ken Zuraida. Nah, kedua istrinya itu yang karena tadinya mereka bertiga itu sebenarnya hidupnya rukun-rukun aja, walaupun Pak Renda beristri dua, tapi istri keduanya ini menolak untuk ada istri baru lagi. Makanya dia tuh Sito Resmi sama Bu Sunarti itu cerai sama Pak Rendra, dan dia tuh tetap menikah sama Bu Ken Zuraida itu. Dan juga menurut saya mengapa Pak Rendra juga ngerasa dia tuh punya dosa besar itu karena dari Katolik ke Islam itu dia punya kebiasaan buruk yang masih dia lakukan waktu di zaman Katolik, itu minum-minuman alkohol gitu kan, sering minum alkohol. Mungkin itu jadi salah satu faktor mengapa dia minta kayak waktu di akhir hayatnya itu dia minta kalau dia itu bertobat sama Allah karena dia tahu dosa besarnya itu. Sekian ulasan tentang pengarang dari tema Ketone yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.